Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita akan kembali melanjutkan topik kita yang kemarin, 4 tujuan utama Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan kepada bagian yang kedua. Kalau kemarin kita belajar tujuan utama yang pertama Yesus datang ke dunia adalah untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Maka pada kesempatan ini kita masuk kepada bagian yang kedua dan bacaan kita akan bertitik tolak dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sekaligus ini menjadi ayat hafalan untuk kita. Tolong dicatat dan diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Mari buka bersama dengan saya Lukas 19 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya pikir kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita baca ini sangat eksplisit, jelas, terang, benderang. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Tujuan utama Yesus datang ke tengah-tengah dunia, di mana kita tahu bersama sebelum memiliki tubuh kemanusiaan, Yesus itu dalam praeksistensinya adalah sebagai firman. Itu jelas tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti masuk kepada ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh firman. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa Dia, tanpa firman. Jadi semua ciptaan ini yang kelihatan oleh kasat mata, termasuk yang tidak kelihatan oleh kasat mata sekalipun, yang menciptakan adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa memakai firman-Nya untuk menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Dan nanti di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Tolong jangan salah mengerti dan memahami kalimat dan kata dari firman Tuhan. Kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, jangan dikotakkan eksistensi keberadaan firman yang ada dalam diri Bapa, di mana Yohanes 8 ayat 42 berkata, Aku keluar dan datang dari Bapa. Perhatikan baik ya. Aku keluar dan datang dari Bapa. Pertanyaan saya, adakah manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang keluar dan datang dari Bapa? Biasanya secara umum yang kita tahu dan mengerti bersama, menurut rasio atau pikiran kita, semua kita keluar dari kandungan ibu kita. Yesus berbeda. Memang secara manusia, roh, jiwa, tubuhnya adalah dari rahim Bunda Maria, dilahirkan ke tengah-tengah dunia selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Tapi ketika ada
ungkapan yang berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Keluarnya Yesus dari Bapa bukan berarti dalam fisiknya, jasmaninya, tubuhnya, kemanusiaannya, tapi dalam keberadaan sebagai firman, di mana lewat firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Saya tahu orang-orang di luar kekristenan banyak yang gagal paham terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena selalu menilai kekristenan dari sudut pandang orang di luar Kristen, memahami keyakinan, doktrin, ajaran, nabi, kitab suci, agamanya. Itu tidak bisa. Peraturan sepak bola tidak boleh dipakai kepada peraturan bola voli. Sepak bola, ya sepak bola peraturannya. Bola voli peraturannya. Tidak boleh disilang. Tidak bisa. Orang-orang di luar kekristenan gagal paham karena selalu memahami kekristenan dari sudut pandang dia memahami keyakinannya. Tidak bisa. Saya juga memahami keyakinan orang di luar kekristenan dari sudut pandang saya memahami keyakinanmu. Kamu gak akan terima. Orang-orang di luar Kristen tidak akan terima. Demikian sebaliknya. Nah, saya tidak akan fokus ke sana Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas saya ingin tegaskan kepada kita. Pada saat ini, kita harus mengerti siapa ini Yesus. Yesus yang kita kenal oleh orang-orang Kristen bukan hanya dalam jasad, fisik, jasmani, tubuh kemanusiaan Yesus. Tidak. Tolong Bapak Ibu Saudara jeli, orang-orang Kristen sudah harus semakin maju mendalam mengerti memahami keimanan Kristen. Alkitab secara eksplisit tidak pernah ragu-ragu menyaksikan dan mengatakan ada ayat-ayat yang menyoroti, menunjukkan tentang keberadaan Yesus sebagai manusia dan keberadaan Yesus sebagai firman atau yang ilahi yang tak dan tidak diciptakan. Yesus itu berpuasa, ia kemanusiaannya berpuasa. Yesus itu lapar, Yesus haus, Yesus lebih kecil dari Bapa, Yesus utusan Bapa, Yesus rasul, nabi, raja, imam, utusan. Itu menunjukkan keberadaan Yesus yang adalah manusia itu. Tapi Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Itu mustahil kita bisa mengerti, memahaminya. Keberadaan itu sebagai manusia. Kenapa? Karena sebagai manusia seperti orang-orang Yahudi berkata, berargumentasi dengan Yesus. Umurmu belum sampai 50 tahun, engkau sudah ada sebelum Abraham ada. Abraham telah melihat harimu. Bagaimana mungkin? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi gagal paham seperti kebanyakan orang-orang di luar Kristen saat ini. Karena hanya menilai Yesus dalam keberadaan sebagai manusia. Yesus itu bukan hanya sebagai manusia. Karena tidak mungkin berkuasa mengampuni dosa kalau sebagai manusia. Tidak mungkin berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali kalau hanya sebagai manusia seperti saudara dan saya. Tidak mungkin bisa dengan otoritas dan kuasanya. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Ada orang di luar kekristenan berkata, itu kan karena seizin kehendak Bapa, tidak dari otoritas dirinya. Dia berkata, hai Lazarus, keluarlah, bangkitlah, bangunlah. Demikian juga dengan pemuda di Nain. Hai pemuda, bangunlah. Nggak pernah dia berkata, tolonglah ya Bapa, izinkanlah oleh perkenananmu, oleh kehendakmu. Tidak. Hai pemuda, bangunlah. Kalau dia hanya sebagai manusia biasa yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tidak mungkin, mustahil. Dia memiliki kuasa otoritas untuk memberikan hidup yang kekal. Ini yang harus disadari.
Makanya banggalah, bersyukurlah engkau dan aku, kita semua telah terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan karena kuat gagah kehebatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya memberikan kepada kita iman yang menyelamatkan. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Akan dosa oleh karena apa? Karena tidak percaya kepada Yesus sebelumnya, akhirnya terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Sehingga saudara dan saya ditebus dan diselamatkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Kenapa orang-orang di luar sana tidak terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak mungkin ada orang di dunia ini berkata, terkutuklah Yesus, kalau ada Roh Kudus dalam diri orang itu. Orang-orang di luar kekristenan menolak ketuhanan Yesus. Saya ulangi kembali, orang-orang di luar kekristenan menolak ketuhanan Yesus karena belum ada Roh Kudus dalam diri mereka. Orang itu bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Tuhan di situ bukan nama. Tolong jangan salah mengerti. Yesus itu Tuhan, bukan nama. Namanya akan disebut Yesus sebab dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus, pribadi Yesus itu namanya adalah Yesus. Ya. Tapi Yesus disebut sebagai Tuhan itu gelar, jabatan, kepenguasaan. Jadi kalau ada orang berkata, kok Tuhan mati? Ya jabatan gak bisa mati. Gelar gak bisa mati. Bagaimana gelar bisa mati? Ibarat di dunia ini ada presiden. Ya memang presiden itu tidak bisa lepas. Tapi yang mati kan bukan jabatan presiden. Iya enggak? Yang mati itu adalah orangnya. Bukan jabatan, bukan gelar, bukan kepenguasaannya. Di sini juga orang-orang di luar kekristenan banyak gagal. Gagal paham. Tapi merasa lebih tahu dari orang-orang Kristen, orang-orang tersebut. Sangat menyedihkan dan mengerikan. Nah, saya tidak akan mengarah ke sana. Tapi itu sebagai prolog yang perlu untuk mengingatkan, menyadarkan kita siapa Yesus ini. Yesus ini bukan simsalabim ujuk-ujuk jadi manusia, tidak. Tapi ada sejarah, ada backgroundnya, di mana sebelumnya dia sebagai firman yang turun ke tengah-tengah dunia, berkenan mengenakan kemanusiaan demi penebusan dan penyelamatan manusia. Kenapa sang firman itu harus menjadi manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saya ulangi kembali. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Siapapun engkau dan aku, kita semua, saya mau tegaskan, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena pada dasarnya manusia sudah jatuh ke dalam natur dosa. Kemarin saya sudah memberikan contoh. Orang buta tidak akan mungkin menuntun orang buta. Mungkin hanya 1-2 langkah bisa dia berjalan. Tapi untuk sampai kepada tujuan, apalagi dari bumi ke sorga, orang buta tidak akan berani, tidak akan mampu menuntun orang buta dan mereka selamat. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Tidak mungkin syariah, aturan, hukum-hukum menyelamatkan manusia. Tidak mungkin amal saleh, perbuatan, ilmu pengetahuan, filsafat, agama menyelamatkan manusia. Hanya pribadi yang tidak berdosalah yang memiliki otoritas untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Siapakah manusia yang pernah hidup dalam historisitas kesejarahan manusia yang tidak berdosa? Tidak ada yang lain di dunia ini, sebesar apapun ketokohannya, sebanyak apapun pengikutnya, yang tidak berdosa,
Karena Alkitab berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi hanya satu pribadi yang pernah datang ke tengah-tengah dunia, yang tidak berdosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya, tidak ada dosa dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya ingatkan dan dorong Bapak Ibu Saudara, siapapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya yang menyaksikan dan mendengarkan siaran ini, bahkan yang akan menonton dan menyaksikan kemudian, jika engkau belum terbuka untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mau sampaikan, segeralah buka hati dan pikiranmu, biarkan Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan, menebusmu dari perbudakan perhambaan dosa. Saya kasih tahu, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Kemarin saya sudah katakan, kain kotor itu, mohon maaf, seperti pembalut wanita yang sudah bekas pakai. Kesalehan manusia, bukan keberdosaan, bukan kekeliruan, bukan kesalahan, bukan penyelewengan, penyimpangan manusia seperti kain kotor, tidak. Kesalehan, kekudusan manusia, kebenaran manusia seperti kain kotor. Manusia itu siapa? Saudara dan saya, apapun suku, ras, agama, golonganmu, kesalehanmu tidak memenuhi standar di mata Tuhan. Kekudusan, kebenaran kita tidak dipandang, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Hanya Dia pribadi yang benar ketika Dia datang menebus, membenarkan, mendamaikan kita dengan Bapa. Hanya melalui itulah kita dipandang oleh Bapa. Yang dipandang oleh Bapa di sorga di tengah-tengah dunia ini, yang memenuhi standar dan pernah ada dalam sejarah kemanusiaan, hanyalah Yesus. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana orang-orang Kristen yang telah terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat? Apakah tidak diperhitungkan? Oh, diperhitungkan dong. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Dengan satu prinsip doktrin ajaran yang sangat mendasar. Yesus adalah kepala, saudara dan saya adalah tubuhnya. Tidak mungkin Bapa di surga hanya memandang kepala, tapi tidak memandang tubuhnya. Jadi kalau kita terhisapkan kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, kita turut diperhitungkan oleh Bapa menjadi anak-anaknya. Yesus anak tunggal Bapa, kita adalah anak-anaknya. Oleh karena Yesus dan di dalam Yesus. Nah, mari kita fokus kepada Lukas 19 ayat 10. Tujuan utama yang kedua Yesus datang ke dunia, kita harus tahu, dalam momen perayaan Natal. Jangan sampai luput hal ini. Ada banyak orang Kristen merayakan Natal, menyambut Natal dengan kehampaan dan kekosongan, tidak ada pijakan dan pegangan. Tidak ada modal aset yang sangat berharga yang menjadi rambu-rambu bagi dia untuk merayakan Natal. Ya sudahlah, hoga-hoga, sukacita, gembira, sudahlah, sukaria, semuanya. Bukan di situ, kita harus tahu siapa yang kita rayakan, ngapain Dia datang. Baru kita memiliki pijakan yang kokoh. Dan ketika kita mengambil sebuah pijakan itu, bukan karena perasaan, bukan karena apa kata orang yang tanpa dasar Alkitab. Dasar kita yang pemutus kebenaran, otoritas tertinggi tidak boleh pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, kesukaan, kebenaran sendiri. Dasar otoritas tertinggi bagi kita untuk menghakimi seluruh konsep berpikir kita adalah Alkitab. Makanya kalau banyak pertanyaan di dalam diri Bapak Ibu Saudara, kalau banyak yang menjadi keluh kesah dalam konteks pengertian pemahaman dalam diri Bapak Ibu Saudara, yang masih bergejolak selama ini, yang masih bertempur habis-habisan dalam konsep kerangka paradigma berpikir kita,
Itu bisa tuntas dan selesai ketika kita dengan terbuka, dengan rendah hati untuk menyambut firman Tuhan. Sebab firman Tuhan lah yang akan menyeleksi, yang akan menyaring segala konsep berpikir kita. Kalau tidak sesuai dengan firman, robohkan konsep, moto, dan prinsip itu. Ganti dengan prinsip Tuhan. Karena prinsip Tuhan adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran yang menyucikan. Kebenaran yang memerdekakan dan menyempurnakan hidup kita. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan. Inilah tujuan yang kedua kedatangan Yesus. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua ayat firman Tuhan yang perlu saya bacakan sebagai bagian dari referensi ayat ini. Mari kita buka bersama. Yang pertama, referensinya dari Lukas 19 ayat 10. Buka bersama saya Mazmur 119 ayat 176. Tolong dicatat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 119 ayat 176. Sudah? Silakan terlibat Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh kita tolong ada yang menuliskan di live chat ayat-ayat tersebut. Tolong saya dibantu ya. Mazmur 119 ayat 176. Dikatakan demikian. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Tolong dicatat. Aku sesat seperti domba yang hilang. Tadi Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ikuti pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 176 kita menemukan di sini yang hilang itu siapa? Aku sesat seperti domba yang hilang. Jadi ada di sini muncul satu kata, yaitu domba. Ada manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Berarti di sini kita dibukakan firman Tuhan. Ternyata diibaratkan seperti domba yang hilang. Dan saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang domba yang hilang ini sekarang. Ya. Yang kedua, Yesaya 53 ayat 6. Tolong jangan lupa yang tadi ya. Aku sesat seperti domba yang hilang. Karena itu carilah aku ya Tuhan. Carilah. Ya. Tolong perhatikan ya. Ada kata-kata yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Ya. Yesaya 53 ayat 6 dikatakan begini. Kalau tadi aku, pemazmur menulis aku sesat seperti domba yang hilang. Nah, Yesaya 53 ayat 6 saya baca untuk kita. Kita sekalian, jadi bukan lagi aku, tapi diperluas. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tahu nggak Yesaya 53 ini terkait dengan apa? Yesaya 53 ini terkait dengan nubuatan akan datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika dikatakan di sini, apalagi kalau kita lihat nanti ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua ini terkait, tertuju
sentralnya, puncak penggenapannya ada dalam diri Yesus. Saya sudah katakan kemarin kepada kita, Yesus itu dalam konteks Kristen memiliki gelar yang sangat banyak. Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai rasul atau utusan, Yesus sebagai firman, Yesus sebagai terang, Alfa dan Omega, Immanuel, Yesus sebagai anak manusia. Jadi banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, itu tidak membuat kita jadi goyah kalau Yesus disebut sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai nabi. Itu sudah makanan sehari-hari orang Kristen. Nggak pernah jadi ragu dan tercemar kalau Yesus disebut sebagai utusan. Tapi jangan lupa, Yesus utusan yang keluar dan datang dari Bapa. Ada nggak utusan yang keluar dan datang dari Bapa? Dan jangan lupa, kedatangan Yesus itu dinubuatkan oleh para nabi. Ratusan ayat firman Tuhan terkait dengan nubuat para nabi. Ratusan ayat nubuat para nabi terkait dengan Yesus. Saya mau tanya, salah satu syarat nabi itu adalah bernubuat, bukan lo buat, bukan gue buat. Kalau ada nabi tidak bernubuat, itu bukan nabi yang benar. Dalam konteks keimanan Kristen, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, nabi itu pasti bernubuat. Saya ulangi sekali lagi, nabi itu pasti bernubuat. Kalau ada nabi yang tidak bernubuat, berarti diragukan, disangsikan kenabiannya. Semua nabi dalam perjanjian lama itu bernubuat. Apakah bernubuat dalam jangka yang tidak beberapa lama lagi akan terjadi? Atau apakah bernubuat di mana nubuatnya akan tergenapi beberapa puluhan tahun, ratusan tahun, dan seterusnya. Yang jelas bernubuat, dan nubuatnya itu harus terjadi dan tergenapi. Kalau tidak bernubuat, tidak termasuk nabi dalam konteks Kristen. Kalau nubuatnya tidak digenapi, berarti nabi palsu. Makanya di dalam Alkitab banyak disebutkan, dijelaskan tentang pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Itu perlu kita mengerti ya. Saudara dikasih Tuhan, kita dikatakan di sini ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah gambaran manusia yang telah jatuh dalam perhambaan, perbudakan dosa. Saudara dikasih Tuhan, saya akan memberikan ilustrasi atau contoh-contoh yang praktis. Bapak Ibu Saudara punya peliharaan apa di rumah? Ada anjing, kucing, ayam, apa lagi? Peliharaan Bapak Saudara. Saya mau kasih tahu, domba memiliki kualifikasi yang sangat berbeda dengan binatang-binatang lain. Coba Bapak Ibu Saudara lepas ayam yang Bapak Ibu Saudara pelihara. Ketika ayam ini dilepas, dia akan pergi kemana-mana untuk mencari makan selain daripada yang kita kasih makan. Tapi coba malamnya menjelang maghrib, kemana ayam itu? Ayam itu akan kembali lagi ke kandang yang telah kita siapkan. Itu ayam. Coba Bapak Ibu Saudara, bawa kucingmu ke tempat yang cukup jauh dari area rumah kita. Dengan penciumannya, dia bisa pulang kembali ke rumah. Apalagi dengan anjing. Tadi ada yang menuliskan memelihara seekor anjing.
Coba lepas anjingnya di tempat yang cukup jauh. Dia bisa mencium jejaknya dan dia bisa pulang ke rumah kembali. Tapi saya mau kasih tahu, buka hati pikiran kita untuk menyadari dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Kita ini sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Perhatikan baik Bapak Saudara. Salah satu ciri khas domba adalah, ciri khas domba, dia pergi tapi tidak tahu jalan pulang. Nah, apa maksudnya? Ciri khas domba itu dia pergi tidak tahu jalan pulang. Ini kekurangan kelemahan domba. Dan kita disebut seperti domba yang sesat. Kita sesat seperti domba. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Bukankah kita mirip seperti domba itu? Kita pergi, kita melakukan ini, lakukan ini yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita banggakan, yang menjadi selera kita. Apa yang menyukakan, menyenangkan kita, kita lakukan semua. Tapi untuk pulang dari sana, kembali dari sana ke jalan yang benar, susah Bapak Ibu Saudara. Melakukan banyak hal, tapi untuk pulang dari sana tidak bisa, tidak berdaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ciri dari domba yang berikutnya adalah domba itu memiliki kelemahan, tidak bisa membela diri sendiri. Ketika domba sudah berhadapan dengan binatang buas, maka domba itu siap untuk dimangsa. Kalau siap untuk dimangsa, berarti dia akan dicabik-cabik dan dia akan mengalami kematian. Kita ini juga tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari segala apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ini gambaran yang sangat seru dan menarik Bapak Ibu Saudara. Kita ini seperti sesat seperti domba. Kita ambil jalan sendiri yang benar menurut kita, yang berguna menurut kita, dan seterusnya. Dan kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena ketidakberdayaan dari domba ini, maka supaya dia bisa selamat, tidak bisa dengan usaha sendiri, tidak bisa dengan karya sendiri, tidak bisa dengan kemampuan dan kehebatan sendiri. Itulah saudara dan saya, karena telah terjual dan tergadai kepada perhambaan perbudakan dosa. Saya mau kasih tahu, kalau gembala tidak mencari domba yang sesat, maka selamanya dia akan terhilang. Selamanya dia akan mengalami kematian, keterhilangan Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita untuk membela diri sendiri, untuk kembali ke jalan yang benar, maka dia disebut sebagai gembala yang baik. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, maksudnya, halo Bapak Ibu, engkau dan aku berharga di matanya, makanya dia datang mencari dan menyelamatkanmu. Tolong perhatikan dari kemarin, saya sudah sampaikan. Yang pertama, tujuan utama Yesus datang ke tengah-tengah dunia adalah satu, untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Perhatikan baik kata memanggil. Yang kedua, tujuan utama Yesus ke tengah-tengah dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara sadar enggak dengan kata-kata itu? Memanggil.
mencari, menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang memanggil Tuhan pertama-tama dan yang utama. Dasarnya, basicnya, pondasinya, bukan kita yang memanggil Tuhan. Dasar utama dan basicnya, bukan kita yang mencari Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, Tuhan yang memanggil kita orang-orang berdosa supaya bertobat. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Nangkap Bapak Ibu Saudara maksudnya. Inilah saya tunjukkan dari prolog pendahuluan khotbah saya tadi. Beragama tidak bisa menyelamatkan. Amal saleh, perbuatan baik, pengetahuan, filsafat tidak bisa menyelamatkan. Kalau manusia mencari Allah, maka dia akan gagal. Kalau manusia mencari Allah, maka dia akan tersesat. Kalau manusia yang berdosa, yang telah berada dalam perhambaan perbudakan dosa, yang mencoba menemukan Allah, mengadakan pemulihan relasi hubungan yang rusak, yang terputus dengan Allah, mustahil tidak bisa. Jangan lupa kemarin ada 3 kematian. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Kematian jasmani, ya semua kita akan mengalami kematian jasmani karena telah jatuh ke dalam dosa. Kematian rohani masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Terpisah atau terputusnya atau rusaknya relasi antara manusia dengan Allah. Dan kematian kekal, terpisah secara kekal dari Allah dan hadirat kemuliaannya selama-lamanya. Kalau mengalami kematian rohani masih bisa dipulihkan kalau selama hidup di dunia ini. Makanya selama masih ada kesempatan, jangan bermain-main dalam gelimangan dosa. Jangan menjadi hamba dan budak dosa. Saya kemarin itu saya akan posting nanti di laman Facebook saya. Saya, saudaraku, mendapatkan satu kata-kata mutiara dalam perenungan. Bahkan dengan mendengarkan khotbah salah sesama rekan hamba Tuhan. Tolong ditulis ya. Ini kata-katanya sangat dahsyat luar biasa. Dia yang engkau taati, dialah Allahmu. Ngeri Bapak Saudara. Coba renungkan kata-kata itu. Dia yang engkau taati, dialah Allahmu. Coba renungkan, tarik ke diri masing-masing. Apa atau siapa yang Bapak Ibu Saudara taati sekarang ini? Sekarang ini, ketika dengar firman ini. Apa atau siapa yang Bapak Ibu Saudara taati saat ini? Itulah Allah kita. Secara konsep, knowledge, pengetahuan, doktrin ajaran bisa benar. Tapi yang saya mau sampaikan, apa atau siapa yang kita taati? Itulah Tuhan kita. Hawa nafsu, kedagingan bisa menjadi Tuhan bagi kita. Kalau kita tunduk dan takluk taat kepada hawa nafsu dan kedagingan. Ternyata yang perlu saya ingatkan, konsep kehidupan orang Kristen kadangkala benar, doktrin ajarannya benar, tapi realita kenyataan dijalankan dalam hidup sehari-hari jauh panggang dari api. Pola gaya habit kehidupan kita berbeda dari konsep-konsep yang sudah benar Tuhan tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Jadi yang benar itu menyelaraskan apa yang kita mengerti dan pahami, yang kita simpan dalam pikiran hati kita dengan realita konkret yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita taati. Dia yang engkau taati, dialah Allahmu. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Coba kita taat kepada apa atau kepada siapa sekarang? Itulah Allah kita yang sebenarnya.
Bukan dalam tataran konsep, tapi dalam tataran aplikasi penerapan realita kenyataan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, domba itu ketika dia pergi tidak tahu jalan pulang. Dan yang paling perlu menjadi suratan bagi kita, dengan kata lain, domba itu mudah, gampang sekali tersesat. Yang lebih parah, sudah mudah, gampang sekali tersesat. Tidak sadar-sadar bahwa kita sedang tersesat. Dengarkan baik kalimat ini. Domba itu cirinya pergi tidak tahu jalan pulang, mudah atau gampang tersesat. Tapi yang lebih parah, tidak sadar telah tersesat, masih merasa ada di dalam kebenaran, padahal sesat. Tolong perhatikan soroti ini. Ini tipis sekali Bapak Ibu Saudara. Kita merasa diri kita ini ada dalam kebenaran, tapi ternyata kita tidak sadar. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita telah sesat. Karena apa? Karena ada kebenaran demi kebenaran yang kita tegakkan, yang kita dirikan menjadi prinsip dan moto dalam hidup kita. Tapi ternyata ketika dicek dan di-recheck dari firman Tuhan, bertolak belakang dan berbeda sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah tersesat itu, yang mudah tersesat, yang diibaratkan seperti domba tadi, tidak tahu jalan pulang. Dia tidak tahu bagaimana supaya selamat. Dia tidak tahu bagaimana supaya berdamai dengan Allah. Dia tidak tahu bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak tahu bagaimana membereskan dosa-dosa yang sedang menghukum hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana diselamatkan dari keterhilangan hidupnya. Semua ini adalah hal-hal yang dihidupi dan dialami oleh manusia. Tapi di tengah-tengah keterhilangan, ketidakberdayaan, ketidaktahuan ini, Bapa di sorga berkenan mengutus Sang Firman datang ke tengah-tengah dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah sebenarnya yang terhilang itu? Saudara dan saya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, banggalah, bersyukurlah, berterima kasihlah dengan luapan hati yang berlimpah kepada Tuhan. Ketika engkau telah terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi penguasa pengendali dalam hidupmu, yang menebus menyelamatkanmu dari dosa, berterima kasihlah. Itu adalah karya Tuhan. Saya kasih tahu, saya sudah sampaikan tadi kata-kata yang penting. Yesus datang untuk memanggil. Yesus datang untuk mencari. Yesus datang untuk menyelamatkan. Artinya, perhatikan baik, Yesus itu dari pribadinya, dari dirinya, didasari dengan kasih, diprakarsai. Inisiatif itu datang dari dirinya, bukan dari manusianya. Manusia mencari Allah pasti gagal. Manusia mencari Allah pasti tersesat. Manusia mencari Allah yang notabene natur telah jatuh dalam dosa, mustahil bisa memulihkan relasi hubungannya dengan Allah. Tapi kalau Allah melalui Sang Firman yang telah muncul turun menjadi manusia, mencari manusia, pasti ketemu, pasti mampu didamaikan dengan Allah, pasti mampu diselamatkan, mampu ditebus, mampu dibenarkan, mampu dipulihkan, mampu diampuni, mampu disucikan, mampu diselamatkan. Inilah perbedaan hakiki dan pokok kekristenan dengan di luar kekristenan.
Kalau orang-orang di luar kekristenan, mereka berupaya memulihkan hubungannya dengan Allah. Mereka berupaya untuk melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan saleh untuk diselamatkan. Saya kasih tahu, kekristenan tidak pernah punya prinsip dan moto demikian di dalam titik awal pengenalan akan Allah. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya kasih tahu, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kekudusan, kesalehan, kebenaran kita, tapi karena Dia berkenan memilih kita oleh anugerahnya. Efesus 2:8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Keselamatan anugerah Tuhan. Keselamatan kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang terbaik yang dianugerahkan, diberikan oleh Bapa secara cuma-cuma, secara gratis kepada manusia yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya, tapi diberikan karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan manusia, diberikan secara cuma-cuma dan gratis kepada manusia. Itulah anugerah terbesar, itulah keajaiban Natal, itulah mujizat terbesar dalam kehidupan kita, di mana Dia siapkan jalan bagi kita melalui Kristus yang lahir di kandang domba, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau begitu, berarti Pak Pendeta tidak perlu perbuatan baik dong. Kan kita diselamatkan bukan karena kita mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita. Kalau begitu dengan tidak perlu perbuatan baik. Oh tidak. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ingat kitab Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, apa maksudnya? Kalau begitu, iman tanpa perbuatan diselamatkan. Bukan. Keliru lagi. Yang ingin ditegaskan oleh Yakobus adalah, kalau engkau memiliki iman yang menyelamatkan, engkau memiliki iman yang benar, engkau memiliki iman yang dinamis, bukan iman setan. Kan setan juga percaya katanya mereka akan betar. Bukan iman yang mati. Kalau iman yang benar, iman yang dinamis, iman yang menyelamatkan, engkau dan aku kita miliki, pasti akan terlihat dari buah-buah iman. Jadi kalau buahnya tidak bagus, bukan berarti iman tidak menyelamatkan, bukan. Berarti imannya yang keliru dan salah. Iman yang benar pasti memunculkan, melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Contoh, Abraham beriman kepada Tuhan. Dia disuruh Tuhan meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan keluarganya, ayahnya, ibunya, sanak saudaranya, negerinya, ditinggalkan. Dia pergi. Berarti dia beriman. Abraham diperintahkan Tuhan mempersembahkan Ishak, bukan Ismail ya. Ishak yang akan dipersembahkan. Gak pernah menurut Yahudi, menurut Kristen, bahkan menurut sebagian agama lain, tidak pernah dikatakan bahwa yang dipersembahkan adalah Ismail. Tidak, yang akan dipersembahkan adalah Ishak. Itu fakta Alkitab, bukan Ismail. Sekalipun nanti tidak jadi dipersembahkan, digantikan dengan seekor domba yang tersangkut di semak belukar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham beriman kepada Tuhan. Dia tunjukkan imannya ketika ada perintah Tuhan yang berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal, anakmu yang kau kasihi itu
di suatu bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tunjukkan, dia buktikan imannya melalui tindakan ketaatannya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya berkata kita beriman kepada Tuhan, saya ulangi kembali, kalau saudara dan saya mengaku beriman kepada Tuhan, tapi kelakuan kita, sifat kita, watak karakter kita selalu kontradiksi, bertentangan dengan Tuhan, maka patut diragukan, patut disangsikan, benarkah kita memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang benar, iman yang dinamis, iman yang bertumbuh. Karena Yesus berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita bertobat karena beriman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Berarti ada buah setelah kita bertobat. Buah apa? Ya, udah tahu kan buah apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba cek dan recheck diri kita. Benarkah buah itu menguasai hidup kita? Tolong ya, saya ulangi kembali, ada orang Kristen yang punya paham yang salah. Tolong ya, ada perbedaan antara buah roh dengan buah roh. Berbeda. Tolong perhatikan nanti Galatia pasal 5 ayat 21-22. Gak pernah disebutkan di sana buah roh. Itu buatan orang Kristen. Keliru, salah. Gak pernah kita mengatakan buah roh. Gak ada. Bukan jamak, bukan plural, tapi tunggal. Tetapi buah roh ialah, itu yang benar. Bukan tetapi buah roh ialah, salah. Itu salah. Saya harus tegas berkata itu salah. Yang benar adalah tetapi buah roh ialah (2) kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berarti artinya buah roh itu satu, tapi memiliki karakteristik, memiliki 9 rasa. Apa maksudnya? Ke-9 karakteristik rasa ini tidak boleh lepas dari kehidupan orang Kristen. Udah Pak Pendeta, aku hanya pengen kasih aja dah, tapi tidak ada penguasaan diri. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Buah roh itu semuanya langsung mekar dalam diri kita. Kalau kita memiliki penguasaan diri, di sana pasti ada kesabaran. Kalau kita memiliki kasih, di sana pasti ada kesetiaan. Kalau ada sukacita yang dari Tuhan, di sana pasti ada damai sejahtera. Nah, maksudnya, jadi bukan buah roh, tapi buah roh. Ya benar, buah roh. Roh di situ besar, ya Roh Kudus maksudnya. Buah Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Yesus berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong, Parakletos. Tolong ya, Parakletos di situ bukan menubuatkan nabi lain setelah Yesus. Parakletos itu, ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Pribadinya, oknumnya tinggal di dalam kita. Apakah nabi lain tinggal dalam diri kita? Orang-orang Kristen menyertai kita selama-lamanya? Oh tidak, sudah meninggal kok, sudah mati. Jadi ini terkait dengan disediakan di sana. Aku akan mengirimkan seorang penolong lain, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran itu nama lain, sebutan lain dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengaku Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka buah roh itu terlihat. Kasih tidak terlihat, tapi aplikasi dari kasih itu akan terlihat. Contoh, aku mengasihi Bapak Ibu Saudara. Apa bukti saya mengasihi Bapak Ibu Saudara?
Kukabarkan kabar kebenaran ini, meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara. Itulah buktinya. Makanya banyak yang menuliskan amin. Berarti bermanfaat dong. Berguna dong, dikuatkan dong. Diteguhkan, dikokohkan dong. Makanya menuliskan amin. Jadi kasih itu pasti ada tindakan. Sekalipun kita jauh begini, bisa. Pastinya lo pati ibu cekis sa Papua. Mereka di Melbourne, di Australia. Tapi saya rasakan kasihnya. Ujung jari bisa menentukan kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita. Jadi tolong jangan salah kaprah. Memang kita ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik. Tapi kita ini karena sudah diselamatkan. Tentu keselamatan memiliki dampak dan pengaruh. Pertobatan itu menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Kalau pertobatanmu tidak benar, perbuatanmu nggak benar. Setuju nggak? Iya kan? Jadi kita ini mengeluarkan melalui perilaku apa yang ada dalam hati kita. Kalau di hati kita Roh Kudus yang berkuasa, di hati kita Yesus yang menjadi Tuhan penguasa, maka kita pasti mengerjakan hal-hal yang terbaik. Tapi kalau hanya ngaku-ngaku saja, saya kasih tahu, akan terlihat semua aslinya hidup kita ini dari perbuatan-perbuatan kehidupan. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mendalami firman Tuhan akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya kan sedikit bingung. Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Kalau begitu, memang di sini Yesus yang mencari. Tapi bagaimana dengan kitab Amos? Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Wah, berarti yang mencari manusia dong. Ini kok ambigu? Kok membingungkan? Kok kontradiksi? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik. Tidak. Konteks kitab Amos, bangsa Israel sedang menyimpang dari Tuhan. Sedang lari dari kehendak Tuhan. Sedang jauh dari perkenanan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan melalui Nabi Amos, umat yang sudah menjadi pilihan Tuhan, tapi mereka sedang lari melenceng dari sasaran Tuhan. Maka Tuhan berfirman, carilah Tuhan. Artinya kembalilah ke jalan yang benar. Lakukanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Itu kepada umat. Konteks Lukas 19 ayat 10 tidak kontradiksi dengan Amos. Nah, maksudnya Lukas 19 ayat 10. Kenapa Yesus berkata demikian? Ada backgroundnya. Backgroundnya apa? Sakeus datang ingin ketemu dengan Yesus, ingin melihat Yesus. Sakeus itu belum terbuka percaya kepada Yesus saat itu. Dia sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia melakukan penindasan dengan memungut cukai yang berlipat kali ganda dari kesepakatan antara Sakeus dengan pemerintah Romawi. Sehingga pemungut cukai itu sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi. Tapi di tengah-tengah kekayaan yang berlimpah, di tengah-tengah jabatan yang mentereng sebagai kepala pemungut cukai, dia tidak mengalami kepuasan, ada kekosongan, ada kehampaan dalam dirinya. Dia ingin berjumpa. Orang apakah Yesus itu? Dia terhalang karena banyak orang berkerumun menyaksikan Yesus. Dan karena badannya pendek. Karena badannya pendek, dia berupaya untuk memanjat sebuah pohon ara, di mana dia prediksi perkirakan Yesus akan lewat dari bawah. Ketika Yesus sudah selesai di dalam momen tertentu, Yesus pun berjalan. Dan ternyata, perhatikan baik, kerinduan Sakeus untuk melihat Yesus. Tapi saya jelaskan baik, prinsip ini selalu mewarnai Alkitab. Ketika Yesus lewat di bawah pohon ara itu, bukan Sakeus
yang berseru kepadanya. Bukan Sakeus yang mencari dia, tapi justru Yesus yang datang kepadanya. Apa itu? Hai Sakeus, Yesus menoleh ke atas. Hai Sakeus, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Prinsip itu kembali dijalankan. Yesus yang mencari Sakeus. Yesus yang mendatangi Sakeus. Perhatikan baik saudara. Jadi, sebab anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Memang konteks saat itu, konteks dekat. Saat itu yang hilang itu. Pertama-tama yang utama dalam konteks perkataan Yesus. Yang hilang itu adalah Sakeus. Tapi firman ini tidak hanya berlaku kepada Sakeus. Berlaku secara umum kepada saudara dan saya. Kepada seluruh umat manusia. Tapi konteksnya perlu kita tahu. Sakeus itu belum mengenal Yesus. Belum menjadi umat saat itu yang benar di mata Tuhan. Tapi akhirnya Sakeus bertobat. Bahkan dia berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas selama aku menjadi pemungut cukai, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah bukti pertobatan. Ketika orang bertobat, maka dia akan berubah dari jalan hidup yang lama menempuh jalan hidup yang baru. Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara, ini dia maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tolong jangan gampang linglung. Kok dia harus disebut carilah Tuhan? Kok di sini Tuhan yang mencari? Memang ketika kita sudah menjadi orang-orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, ya kita harus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu di gereja kita masing-masing, mengikuti ibadah seperti ini, menyaksikan, mendengarkan, menikmati firman Tuhan. Jadi jangan sepihak ya, jangan menang sendiri. Yang benar begini, tidak. Yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Nah, maksudnya? Itu dia maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mau menyampaikan kepada kita. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa mengalami keterhilangan saat ini? Yesus datang kepadamu. Yesus datang kepada kita. Dan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang bukan lagi terhilang, tapi barangkali mengalami kemunduran, kekendoran, kesusahan rohani, mari kembalilah kepada Gembala Agung kita. Persilahkanlah Gembala Agung kita yang menggembalakan kita, memelihara, melindungi, menjaga kehidupan kita, roh kita, kerohanian kita, sehingga kita boleh tetap berjalan dalam kehendak dan rencananya. Bersyukurlah kalau engkau dan aku, kita semua, sudah ditemukan oleh Tuhan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika merayakan momen Natal seperti ini, syukuri hal itu. Tuhan, kalau disebutkan siapakah yang terhilang, aku adalah yang terhilang. Dan aku sudah ditemukan oleh Tuhan. Di tengah momen perayaan Natal, keterhilanganku telah ditemukan oleh Tuhan. Aku bangga, aku bersyukur, aku berterima kasih. Karena engkau telah menemukan aku yang terhilang. Jangan lupa mensyukuri hal itu dalam hidup kita masing-masing. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saya mau mengakhiri khotbah ini dengan lagu anak-anak kita sekolah minggu. Ada yang tahu? Ada yang bergabung di sini guru sekolah minggu? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang.
bukan Tuhan Yesus. Baik, yang kedua, siapa yang dicari Yesus? Saya. Siapa yang dicari Yesus? Kamu. Siapa yang dicari Yesus? Siang, malam, pagi, petang. Saya, kamu, kita. Orang yang berdosa. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang dicari manusia seringkali berbeda dengan yang dicari oleh Tuhan. Manusia mencari. Saya kasih tahu, tidak salah kita mencari. Tapi jangan sampai karena mencari di tengah-tengah dunia ini, kita meninggalkan Tuhan, kita lupa Tuhan. Jangan sampai kita oleh karena berkat, lupa sumber berkat. Berkat bisa habis, terbang dan lunas. Tapi sumber berkat yang adalah Yesus sendiri, pegang teguhlah, setialah sampai mati. Karena dia telah terlebih dahulu mencari kita. Carilah dia yang telah mencari kita. Maka di dalamnya kita akan dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan dalam mengiring mengikut dia sampai akhir hayat kita. Amin. Terima